Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Ferdian Saputra. Saya siswa kelas 5 dari SD Negeri Kaligintung, Kapanewon, Temon. Kali ini saya akan menyampaikan sebuah cerita rakyat yang berjudul Legenda Kiai Termuter. Cerita ini saya ambil dari buku Cerita Rakyat Kabupaten Kulon Progo. Hobi dan cita-cita saya adalah menjadi tentara dan bermain bola. Dengarkan cerita saya ya. Alkisah, di lereng tahunan terdapat sebuah komplek pemakaman. Tempatnya di Desa Kaligintung Wetan, Desa Kaligintung, Kapanewon, Temon. Di antara pemakaman tersebut terdapat salah satu makam yang dibuatkan rumah dan diberi nisan kayu jati bertumpuk yang berjumlah 16 tingkat. Teman-temanku, makam ini dipercaya masyarakat sebagai makam salah seorang bangsawan dari Kerajaan Majapahit. Asal mula ditemukannya makam tersebut sebagai berikut. Suatu hari Ki Kasanpuro sedang membersihkan pekarangannya yang banyak ditumbuhi pepohonan. Pohon-pohon tersebut berduri-duri sehingga harus berhati-hati membersihkannya. Walah, reget temen pekaranganku iki. Aduh, malah tertusuk duri juga. Tak lupa ia mengumpulkan sampah-sampah di daunan yang akan ia bakar. Ia mengambil korek api dan membakarnya. Sambil membakar, ia pun bernyanyi. Api kita sudah menyala. Api kita sudah menyala. Api, 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 api kita sudah menyala. Terbakarlah semua dedaunan yang ada di pekarangan Ki Kasanpuro. Ketika api sudah padam, terlihat segerumbul padang rumput dan pohon gintung yang tersisa karena tidak ikut terbakar. Ki Kasanpuro pun heran dan curiga. Lalu katanya, aneh, mengapa kok tidak ikut terbakar ya? Ki Kasanpuro pun mendekati gerumbul tersebut. Disinggapnya gerumbul tersebut dan ternyata ada gundukan tanah di dalam gerumbul tersebut. Naluri paranormalnya segera bekerja. Lalu katanya, aku akan melakukan semedi nanti sesudah asar di tempat ini. Aku ingin tahu ada misteri apa di pekaranganku ini. Bersemedilah Ki Kasanpuro. Baru 1 jam, Ki Kasanpuro mendapatkan petunjuk bahwa gundukan tanah tersebut merupakan makam salah seorang leluhur keturunan dari bangsawan dari suatu kerajaan. Pulanglah Ki Kasanpuro dan menceritakan kepada istrinya. Nyai, di pekarangan milik kita ada sebuah gundukan tanah yang ternyata adalah makam
salah seorang leluhur keturunan bangsawan dari suatu kerajaan. Apakah Nyai mau membantu saya untuk bersiap-siap untuk bersemedi? Saya ingin tahu. Saya ingin tahu siapa, dari mana, mengapa meninggal, dan mengapa dimakamkan di pekarangan kita. Keesokan harinya, Ki Kasanpuro pun menuju pekarangannya untuk bersemedi. Bersemedilah Ki Kasanpuro. Suatu malam, Ki Kasanpuro mendapatkan wangsit atau mimpi. Dia mendengarkan suara daru dari dalam gundukan tanah. "Kasan, mengapa kamu melakukan pati geni di sini?" Sapaan pertama kali yang didengar oleh Ki Kasanpuro. Ki Kasanpuro heran dan curiga. Mengapa dia tahu namaku? "Loh, kok Tuan tahu nama saya?" "Ya, nama saya Mutal. Dipanggil Kiai Mutal. Kerajaan Majapahit diserang oleh prajurit Demak dan diduduki oleh Raden Patah. Sebenarnya saya ingin mengungsi ke Bali, namun terpisah dari rombongan. Seharusnya saya lari ke arah timur, namun ke arah barat. Saya tinggal di sini karena tempat ini cocok untuk saya hidup. Karena ada rawa, sendang, tanahnya subur, dan banyak pohon-pohon besar. Perlahan-lahan saya olah tanah rawa menjadi tanah sawah. Hasil padi luar biasa dan sayuran berlimpah sampai saya makan tidak habis. Dan saya bagi-bagikan kepada warga setempat. Dan banyak warga yang tertarik dengan saya. Dan sebagian tanah rawa saya olah menjadi tanah pekarangan dan tempat tinggal. Karena banyaknya warga di tempat ini, terjadilah dusun Kali Gintung. Singkat cerita, Kiai Mutal yang semula beragama Hindu menjadi memeluk agama Islam. Karena agama Islam di wilayah Yogyakarta sudah lama berkembang. Beliau membangun sebuah pondok untuk mengajarkan agama Islam. Namun beliau tidak meninggalkan tradisi yang dianut oleh kepercayaan Hindu, yakni sesaji dan pentas wayang. Kiai Mutal sangat berjasa bagi warga setempat karena beliau mengajarkan agama Islam, cara mengolah sawah, mengolah kebun, membuat lumbung padi, meramu jamu tradisional, dan mempelajari kesenian wayang kulit. Setiap tahun setelah panen tiba, Kiai Mutal menyelenggarakan upacara nyadran, upacara sebagai simbol
rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ia terselamatkan dari kerajaan Demak. Syukur dapat belajar agama Islam dengan baik. Sebagai puncak acara diselenggarakan pentas wayang kulit. Demikianlah teman-temanku, asal mula terselenggaranya upacara nyadran Kiai Dalmudal yang sekarang sering disebut upacara nyadran Kiai Dalmudal. Makna upacara nyadran Kiai Dalmudal antara lain: 1. Rasa syukur kepada Allah SWT. 2. Untuk memperingati jasa Kiai Dalmudal. 3. Melestarikan warisan kebudayaan. 4. Melestarikan budaya gotong royong dan peduli terhadap lingkungan. Semoga cerita saya bermanfaat dan menambah kekayaan pengetahuan teman-teman semua tentang cerita rakyat di Kabupaten Kulon Progo. Banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.